Pas ya. Ya. Fa idza faragta minad du'ai, apabila selesai membaca doa, fala tastaqil, jangan segera menyibukkan diri ila waqtil fardi, untuk melaksanakan sholat fardu subuh, illa bi fikrin, kecuali didahului bertafakur. Tafakur, memikirkan kekurangan kita, ya, memikirkan ya masalah-masalah akhirat gitu. Tafakur di sini memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Au tasbihin, atau membaca tasbih. Au qiraati Qur'anin, atau membaca Al-Qur'an, atau sebagainya, katahmidin, seperti membaca tahmid alhamdulillah, wastighfarin, dan membaca istighfar. Kamaruya an Anas, di syarahnya dijelaskan sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, man qala sobihatan yaumal jum'ah, barang siapa membaca di subuh hari Jumat, qabla sholatil ghoda, sebelum sholat subuh, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marratin, 3 kali. Astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali subuh Jumat. Ghafarallahu ta'ala dzunubahu walau kana mithla zabadil bahri, maka dia akan diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Buih di lautan kan banyak. Banyaknya dosa dengan baca 3 kali aja di subuh hari Jumat. Kalau diamalkan lagi selain subuh gimana? Boleh. Ada riwayat lain, waruya an Ummi Rafi, dari Ummi Rafi radhiyallahu taala anna Rasulullah qala laha, Rasulullah bilang ke Ummi Rafi, ya Ummi Rafi, idza qumti ila sholati fasabihillah, katanya, ashron wa hallilihi ashron wahmidihi ashron wa kabbirihi ashron wastaghfirihi ashron. Nabi bilang ke Ummi Rafi, ya Ummi Rafi, apabila Anda hendak sholat subuh, baca apa? Baca tasbih 10 kali, baca tahlil 10 kali, baca tahmid alhamdulillah 10 kali, baca takbir 10 kali, baca istighfar 10 kali. Di matanya gak ada, di syarahnya ada, ya gitu. Di antara amalan-amalan sebelum sholat subuh, alhamdulillah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, takbir Allahu akbar 10 kali, kemudian ya tasbih 10 kali, kemudian istighfar 10 kali. Kemudian di akhirnya, katanya di akhirnya itu, fa innahu la ya'ti alai arba'una yauman illa waqad atathud dunya bihadzafiriha. Kalau misalkan ada orang yang senantiasa mendawamkan, ya, mendawamkan. Oh, kemudian tsumma yastaghfirullah mi'ata marratin, kemudian baca istighfar 100 kali. Fa innahu la ya'ti alaihi arba'una yauman illa waqad atathu dunya bihadzafiriha, bahwasanya tidak datang 10 hari bagi dia. Fa innahu, bahwasanya la ya'ti alaihi arba'una yauman, tidak datang kepadanya 40 hari kecuali dia akan didatangi rizki, akan didatangi illa waqad atat dunya bihadzafiriha, dengan ya kebutuhan-kebutuhannya. Bisyarti takwa, dengan syarat takwa.
Faidza sami'ti al-adzan, faidza sami'ta al-adzan. Apabila Anda mendengar azan, fi asna'i dzalika, di tengah-tengahnya itu, fakto ma anta fihi, maka ya berhenti dulu ya. Kalau kita lagi sibuk kemudian tiba-tiba dengar azan, ya mungkin dengar di masjid yang lain gitu. Atau ini kejadiannya kejadiannya itu ya sebelum azan. Kita lagi menyibukkan diri sebelum azan subuh, tiba-tiba azan subuh. Wastagil, maka sibukkanlah bi jawabil muadzin, untuk menjawabnya orang yang azan. Jadi sibuk kalau ada yang azan itu kita menyibukkan dengan jawaban azannya. Fa idza qala al muadzin Allahu akbar, nah, apa yang dibaca? Allahu akbar. Fa idza qala al muadzin Allahu akbar faqul mithla dzalik. Kalau misalkan yang azannya itu lagi baca Allahu akbar, maka yang dengarnya baca Allahu akbar. Faqul, maka jawablah mithla dzalik, seperti orang yang azan. Wa kadzalika, demikian, fi kulli kalimatin, di dalam setiap kalimat, illa fil hay'alatain. Pokoknya semua azan jawabannya ya sesuai azan, kecuali dua ya. Kecuali di dua, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Faqul fihima la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka jawabannya ketika kita mendengar la haula wala quwata illa billah, jawaban hayya 'alas shalah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Ketika kita mendengar hayya 'alal falah, maka jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Fa idza qala as-salatu khairum minan naum faqul shaddaqta wa bararta. Kalau dikatakan oleh muadzin as-salatu khairum minan naum, jawabannya adalah shaddaqta wa bararta. Shaddaqta, betul, wa bararta, dan wa bararta, dan mulia. As-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Jadi daripada tidur subuh lebih baik salat gitu. Kenapa di waktu subuh ada tambahan azannya itu as-salatu khairum minan naum? Karena di waktu subuh itu paling enaknya tidur, paling susahnya bangun. Susah bangun kan. Dibangun-bangun gitu ya. Susah. Apalagi kalau lagi musim dingin. Wah, gitu. Nah, itu makanya ditambahkan as-salatu khair. Itu menandakan bahwa ya salat paling afdal itu ya di waktu subuh. Apalagi berjamaahnya paling afdal. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Fa idza sami'ta al-iqamah, apabila Anda mendengar iqamah, faqul mislama yaqulu illa fi qawlihi qad qamatis shalah faqul aqamahallahu wa adamaha. Apabila Anda mendengar qomat, jadi kalau ditanya, kalau kita mendengar qomat, apa yang mendengarnya itu harus baca-baca? Ya sama dengan bacaannya orang yang qomat. Allahu akbar, baca juga Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu, jangan tambah waw ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan ditambah waw, kan tadi ada tambah waw ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Bacaannya, jawabannya adalah aqamahullahu wa adamaha. Madamatis samawati wal ard, tambah lagi madamatis samawati wal ard. Nah itu. Fa idza faragta min jawabil muadzin faqul. Nah, sekarang kalau ditanya apa doanya setelah yang azan ini selesai. Nah, itu dianjurkan. Fa idza faragta min jawabil muadzin, kalau misalkan kita selesai menjawabnya orang yang azan, faqul, maka bacakan Allahumma inni as'aluka inda huduri sholatik
wa aswati du'atik. Du'aik apa du'atik gitu? Da'atik ya. Da'atik wa idbaril lailik wa iqbali naharik antu'tiya Muhammadan al-wasilah wal fadilah wad darajatar rafi'ah wab'athu al-maqama al-mahmuda alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Itu baca doa setelah azan ya, atau baca Allah yang biasa rutin, yang rumlah. Ada riwayat lain yang dikena juga, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athu maqamah alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Yang baca doa itu halat syafaati, kata Nabi itu ya, diwajibkan syafaatku. Luar biasa baca doa itu. Fa idza sami'ta al adzan wa anta fi shalat. Nah, kalau kita lagi dengar azan, kita lagi sholat sunnah misalkan ya. Nah, kalau kita mendengar azan dan kita lagi sholat, fatamim as-sholat, ya selesaikan sholatnya aja, selesaikan sholatnya. Kita lagi sholat qobliyah subuh, tiba-tiba dengar azan. Kita lagi sholat subuh, tiba-tiba misalkan alif sudah azan, gak apa-apa, lanjutkan, selesaikan sholatnya. Fatamim as-sholat, thumma tadarok al-jawab ba'da salam. Nah, nanti jawab azannya itu bisa setelah sholat. Assalamualaikum, baru setelah itu baca ya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama seperti bacaannya orang yang azan. Bisa menjawabnya itu setelah sholat. Kecuali kalau kita lagi di kamar mandi, nah itu tidak dianjurkan menjawab orang yang sedang azan. Nah, Imam Nawawi itu menyebutkan akan lebih utama yang imam apa lebih utama yang muadzin. Dua-duanya itu punya keutamaan yang luar biasa, imam dan muadzin. Ada sebagian ulama lebih utama imam, ada sebagian utama lebih utama azan. Ternyata di ini dikaji, ada yang mengatakan mengunggulkan imam gitu ya. Tapi ada kelebihan orang muadzin. Kelebihan orang muadzin itu ketika dia azan, kemudian banyak orang yang sholat. Nah, dia orang yang azan itu mendapatkan pahala semua orang yang sholat itu. Kalau di masjidnya yang sholat itu 40 orang, dia dapat pahalanya 40 orang itu orang yang muadzin. Ya, Ustaz pernah sampaikan juga kan sama pas pengajian bapak-bapak itu luar biasa muadzin ya. Gitu. Dia dapat pahala juga. Oh, ternyata di masjidnya ada misalkan 100 orang, dapat pahala sholat 100 orang juga gitu. Ya. Pokoknya kalau di Arab itu rebutan, kalau yang muadzin itu rebutan. Kan yang azan zuhur 2 orang, oh rebutan, padahal rumahnya jauh, saling rebutan. Gitu. Kalau kalah rebutan itu marah. Cuma kalau di sini rebutan gitu ya. Ada orang yang, wah biasa aja yang azan subuh jam 3 udah bangun. Gitu. Ya. Tsumma tadarok al-jawab ba'da salam ala wajhi fa idza ahrama al-imam. Nah, sekarang kalau misalkan imam sedang takbiratul ihram, imam Allahu Akbar. Nah, gimana bagusnya? Fala tashtagil illa bil iktida'i bih. Kita jangan menyibukkan apapun kecuali kita mengikuti imam. Ya. Kita mengikuti imam. Kalau imam sudah takbiratul ihram, kita lagi ada di masjid, jangan ntar nyantai, baca Quran dulu. Enggak. Ya di situ enggak dianjurkan baca Qurannya. Malah tafakur dulu. Malah zikir dulu. Nah, kalau sudah imam sudah sholat, nah ikut gitu. Meskipun disunahkan seperti tahiyatul masjid, enggak. Kalau imam sudah takbiratul ihram, jangan menyibukkan apapun kecuali kita ikut
imam ya. Fala tastagil, jangan menyibukkan illa bil iktidai, kecuali kita mengikuti bihi kepada imam. Wasolli al fardo kama sayutla alaik fi kaifiyatis sholat wa adabiha, dan ikutin sholat fardu sebagaimana tata caranya nanti secara detail akan dijelaskan di bab yang akan datang berkenaan tentang adab-adab sholat. Faidha farogta fakul, nah kalau misalkan sudah selesai sholat, apa yang dibaca? Fakul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasallim Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu ya. Jadi baca Allahumma antas salam. Emang itu doa itu dari mana? Nah, itu doa yang dari Rasulullah, ada riwayatnya. Kalau di syarahnya itu Allahumma antas salam wa minkas salam, bacaan setelah sholat itu hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Thauban. Thauban itu nama sahabat ya. Fakul, yang pertama istighfar dulu, karena di sini kalau kita selesai dari sholat fardu, faita farogta, apabila anda selesai, aimin rok'atail fardo, dari dua rakaat sholat subuh, fakul, maka ucapkanlah ba'dal istighfar salasan, setelah istighfar 3 kali, berarti langsung istighfar 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Yang penting istighfar 3 kali. Ada orang yang ditambahkan lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang ditambahkan lagi astagfirullahaladzim li wali udayya wali masyayikh. Nah, itu bagus juga gitu. Istighfar buat kita, istighfar buat orang tua, istighfar buat guru-guru. Nah, itu bagus juga. Ya, gitu. Yang penting istighfar 3 kali. Mau simple astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, setelah astagfirullah 3 kali, kenapa istighfar 3 kali? Kama rawahu Muslim an Thauban. Nah, itu riwayatnya dari Thauban. Ya, riwayat hadisnya di Sahih Muslim dari Thauban. Atiku Rasulillah. Thauban ini nama sahabat yang dimerdekakan oleh Rasul. Kemudian setelah itu baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal aliyil a'la Al-Wahhab la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'mati wal fadl wassana'il hasan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, itu juga. Kalau riwayat lain itu ada yang apa namanya? Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, itu bisa juga pakai riwayat itu. Nah nih. Wa qad qala an-Nawawi fil Adhkar. Rawaina, ada sebagaimana diriwayatkan dari Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Zubair, annahu, bahwasanya Nabi yaqulu membaca doa dubura kulli sholatin, setelah selesai salat, hina yusallim, ketika selesai membaca salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada riwayatnya semua ya. Istighfar 3 kali. Baca la ilaha illallah, itu riwayatnya. Kalau tadi istighfar riwayat dari Thauban. Kalau yang kedua la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu riwayat dari Abdullah bin Zubair ya. Karena digabung-gabungin. Karena zaman sekarang itu ada yang enggak, habis sholat enggak ada doa, enggak ada zikir. Padahal sebenarnya itu ada riwayat-riwayatnya ada. Ya,
gitu. Jadi harus tahu kalau ditanya itu nanti harus ada kok ini riwayat Abdullah bin Zubair gitu. Padahal itu hadis-hadisnya juga sahih juga. Riwayatnya sahih Muslim gitu ya. Riwayatnya sahih Muslim. Nah, setelah itu apa? Setelah itu tsumma ud'u bi ba'da dzalik. Kemudian setelah membaca zikir berdoalah ud'u kemudian berdoalah ba'da dzalik setelah itu bil jawami al kawami dengan doa-doa yang mencakup, doa-doa yang sempurna. Wa huwa ma'allamahu Rasulullah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada doa-doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah setelah sholat ya. Apa itu? Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istrinya yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya faqul, ucapkan setelah doa, setelah sholat doa, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi wa ma'alimna min huwa ma lam na'lam. Dah. Wallahu alam bissawab. Besok minggu depan ya. Tsumma ud'u ba'da dzalik bil jawami. Mulai ini dari situ aja.